Kalau kita ngomongin Kesultanan Banten, pasti yang kebayang itu kehebatannya kan? Sebuah kekuatan global pada masanya. Tapi pernah kepikiran nggak gimana dengan nasib daerah yang persis ada di sebelahnya? Yuk kita bedah bareng-bareng satu bab sejarah Indonesia yang hampir terlupakan. Sebuah kisah yang nyaris terhapus oleh waktu. Coba deh bayangin Banten di abad ke-16. Gila, pelabuhannya itu super sibuk. Kapal dari Cina, Portugis, Inggris, semua ada di sana. Saking besarnya pengaruh Banten, koinnya aja sampai ditemukan di Sungai Thames di London. Jadi ini bener-bener potret pusat perdagangan dunia yang super makmur. Nah, disinilah letak misterinya. Tepat di samping pusat kekuasaan yang gemerlap ini, ada wilayah Bojonegara dan Pulau Ampel. Anehnya, kalau kita baca buku-buku sejarah, daerah ini seolah-olah nggak ada, dilewatin gitu aja. Kok bisa ada lubang hitam sebesar ini di peta sejarah? Oke, jadi penelusuran kita kali ini bakal kayak investigasi sejarah. Kita akan coba jadi detektif, menelusuri jejak-jejak yang tersisa buat mengisi kekosongan misterius ini, dan mudah-mudahan menemukan kembali kisah Banten Lore yang hilang. Tapi, ini bukan tugas yang gampang loh. Seperti yang dibilang sama penulis sumber kita, Silahul Mukminin, ini tuh beneran kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Sulitnya minta ampun karena banyak banget bukti fisiknya yang udah hancur. Jadi, kita harus lebih banyak mengandalkan cerita dari mulut ke mulut dan petunjuk-petunjuk kecil yang tersisa. Sekarang kita coba putar waktu lebih jauh lagi ke belakang buat mengupas lapisan pertama dari misteri ini. Jauh sebelum Islam datang, ternyata ada banyak bukti kalau tanah ini tuh udah jadi tempat yang sangat penting. Batu-batu kuno di sini seolah-olah mau cerita sama kita. Petunjuk pertama kita namanya Punden Berundak. Ini bukan cuma tumpukan batu biasa ya. Ini adalah sebuah bangunan suci, tempat orang zaman dulu memuja roh leluhur mereka. Bentuknya yang bertingkat-tingkat itu melambangkan perjalanan roh ke tempat yang lebih tinggi, ke puncak gunung, tempat para dewa dan leluhur bersemayam. Keren kan? Dan peninggalan kayak gini, contohnya menhir atau batu tegak yang kita lihat di gambar ini, itu tersebar di mana-mana di sana. Mereka ini kayak saksi bisu dari sebuah sejarah yang umurnya udah tua banget, jauh lebih tua dari era kesultanan yang kita kenal. Menurut seorang ahli Bantenologi Abah Yadi, wilayah ini tuh penuh banget sama jejak-jejak arkeologi, ada Punden Berundak, menhir, bahkan dolmen. Ini semua nunjukin kalau daerah ini dulunya adalah sebuah lanskap spiritual yang sangat-sangat penting. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Karena ternyata ada juga bukti-bukti keberadaan kerajaan Buddha yang cukup maju loh. Salah satunya kerajaan Legon Gede. Ditemukannya artefak kayak kepala Buddha ini, terus ada juga sisa-sisa candi seperti Candi Giripura, itu jadi bukti kalau pernah ada peradaban yang kompleks dan berkembang di sini. Nah, di tengah lanskap spiritual yang sudah sangat tua dan kaya tradisi ini, sebuah babak baru yang super dramatis akan dimulai. Ini adalah momen perubahan besar, ketika sebuah keyakinan baru datang dan bertemu langsung dengan tradisi yang sudah mengakar begitu kuat. Tokoh utamanya siapa lagi kalau bukan Wali Songo? Mereka ini kan para penyebar Islam generasi pertama di Tanah Jawa. Dan yang menarik, beberapa dari mereka, contohnya Syekh Maulana Malik Israil, itu secara khusus menjadikan wilayah Banten ini sebagai target utama misi dakwah mereka. Ada satu legenda yang luar biasa banget nih tentang gimana nasib keagamaan di wilayah ini ditentukan. Katanya sih lewat adu ayam. Jadi ini kayak pertarungan simbolis antara Syekh Abdurrahman yang mewakili Islam melawan penguasa lokal Ki Gedeng Ireng. Singkat cerita, ayam jago milik Syekh menang dan Ki Gedeng Ireng pun menerima kekalahan dan akhirnya memeluk Islam. Sebagai bentuk penghormatan, Syekh Abdurrahman kemudian diberi gelar Kira dan Ireng oleh mantan lawannya itu. Dia jadi tokoh yang sangat dihormati di sana dan makamnya yang ada di puncak Gunung Gede, seperti yang kita lihat ini, sampai sekarang masih sering diziarahi orang. Oke, dari semua cerita tadi, ini dia poin paling krusialnya. Wilayah yang seolah terlupakan ini ternyata sama sekali bukan daerah terpencil. Justru sebaliknya, Banten Lore ini adalah pintu gerbang strategis menuju seluruh Kesultanan Banten. Nah, ini dia kuncinya. Coba deh lihat peta ini. Garis pantai Banten Lore itu benar-benar mengontrol semua akses masuk ke pelabuhan utama. Setiap kapal yang mau dagang sama Banten, mau nggak mau harus lewat wilayah ini dulu. Jadi ini kayak koridor super penting yang dijaga super ketat. Dan ini bukan sekedar garis pantai biasa ya. Kesultanan Banten membangun sebuah sistem yang sangat canggih di sini. Bayangin aja, ada titik nol navigasi buat kapal. Ada pangkalan patroli, pos bea cukai, sampai ada pelabuhan khusus buat tamu-tamu penting kayak diplomat. Ini adalah zona yang benar-benar terkontrol penuh. Jadi, coba kita bayangkan jadi kapten kapal dagang zaman itu. Kita nggak bisa asal nyelonong masuk aja.
Kita harus lewat titik navigasi dulu, terus dijemput sama kapal patroli, diperiksa di pos administrasi, baru deh setelah itu diizinkan masuk ke pelabuhan utama. Kunci dari semua proses ini, ya Banten Lor. Nah, ini yang membawa kita kembali ke pertanyaan awal, ke paradoksnya. Kalau Banten Lor sepenting itu, sebegitu vital perannya, kenapa sejarahnya bisa hilang? Kenapa kita harus susah payah menggalinya kembali, seolah-olah ini adalah penemuan baru? Jadi, setidaknya ada 3 alasan utama. Pertama, sebagian besar sejarahnya itu diturunkan dari mulut ke mulut, lewat cerita, yang pastinya rentan hilang atau berubah. Kedua, artefak-artefak fisiknya banyak yang hancur dimakan zaman. Dan yang ketiga, ini yang paling mengkhawatirkan, yaitu ancaman dari zaman modern. Penulis Silahul Mukminin menyoroti ancaman yang paling nyata dan mendesak saat ini. Tambang-tambang modern ternyata secara aktif menghancurkan sisa-sisa bukti sejarah yang masih ada. Jadi kita ini beneran sedang berpacu dengan waktu buat menyelamatkan apapun yang masih tersisa. Kisah Banten Lor ini pada akhirnya bukan cuma tentang satu wilayah. Ini jadi bahan renungan buat kita semua. Jangan-jangan ada berapa banyak lagi ya cerita-cerita seperti ini di luar sana? Sejarah-sejarah lokal yang mungkin ada di sekitar kita yang terancam punah. Padahal di dalamnya tersimpan kunci untuk memahami siapa diri kita sebenarnya.